Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil riset perencanaan implementasi serta evaluasi produk kami RiceBytes. Perkenalkan, nama saya Sudrajat Panut Prabowo. Saya Citra Madina Haji. Saya Muhammad Sakir Majid. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cika. Baik, slide pertama itu saya akan membahas tentang apa itu RiceBytes. RiceBytes atau nasi gigit itu adalah makanan praktis yang terdiri dari nasi yang dicetak bulat seperti mangkok dan diisi dengan berbagai lauk pilihan. Makanan ini juga populer karena harganya yang terjangkau dan mudah dibawa kemanapun. Selanjutnya di sini ada tentang produk kami. Itu ada layanan pesan antar, terus ada logonya juga, dan yang terakhir itu ada poster yang sudah kita buat. Selanjutnya di sini ada menu-menu yang diluncurkan oleh produk kami, yaitu RiceBytes. Selanjutnya ada keunggulan produk dari RiceBytes sendiri. Yang pertama itu bahan baku berkualitas. Jadi bahan baku yang kita pakai itu pastinya fresh dan bukan bahan baku bekas kemarin gitu. Terus yang kedua itu ada varian rasa. Varian rasa yang diluncurkan oleh produk kami ada 3, yaitu ayam suwir rica-rica, chicken teriyaki, dan sosis barbecue. Dan yang terakhir itu harganya terjangkau. Harga dari produk kami sendiri yaitu all varian Rp5.000. Selanjutnya ada materi tentang riset dan perencanaan. Yang pertama itu kita membahas tentang riset pasar, yang pastinya kita harus menargetkan siapa sih audiens kita. Audiens dari produk RiceBytes sendiri ini pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga keluarga. Yang kedua itu pesaing. Yang dimaksud pesaing itu kita harus menganalisis pesaing yang menjual produk serupa seperti nasi RiceBytes. Yang pertama itu ada pesaing langsung. Pesaing langsung itu biasanya beberapa pesaing mungkin termasuk kayak restoran cepat saji ataupun warung makanan yang menawarkan menu nasi bungkus ataupun nasi kotak. Yang kedua ada pesaing tidak langsung. Maksud dari pesaing tidak langsung itu mereka memiliki layanan pasar antara makanan online dan restoran dengan konsep modern yang menawarkan menu praktis. Yang ketiga itu adalah tren pasar. Jadi nasi gigit ini juga teradaptasi terhadap tren pasar dari makanan onigiri dengan mengganti isian khas onigiri. Kan biasanya kalau onigiri itu isinya kayak salmon atau ikan tuna gitu kan. Nah kalau RiceBytes sendiri ini kayak dengan isian lokal kayak ayam rica-rica dan rendang kayak gitu. Terus dengan itu produk ini dapat memberikan sentuhan khas Indonesia pada produk kami sendiri. Selanjutnya ada perencanaan kampanye. Yang pertama ada tujuan kampanye, membangun pengenalan merek RiceBytes di kalangan target audiens, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Memperkenalkan varian baru dari nasi gigit yang menggunakan bahan-bahan lokal dan berkualitas. Yang kedua ada pesan utama, makan enak harga hemat, menyampaikan bahwa RiceBytes menawarkan makanan yang lezat dan berkualitas dengan harga yang terjangkau, sehingga semua orang bisa menikmati kelezatan nasi gigit tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Yang ketiga ada konsep kreatif, menonjolkan keunikan nasi gigit yang terinspirasi dari onigiri, tetapi dengan sentuhan lokal yang kaya rasa, menggunakan foto-foto yang mengunggah selera dari nasi gigit dengan berbagai varian, menampilkan bahan-bahan berkualitas dan segar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah rencana strategis. Fokus pada Instagram sebagai platform utama untuk kampanye ini, mengingatkan audiens target yang aktif di media sosial, langkah-langkah rencana strategis, membuat konten visual yang menarik termasuk foto dan poster yang menunjukkan variasi menu dan testimoni pelanggan. Gunakan hashtag seperti RiceBytes, nasi gigit, dan makanan enak harga hemat untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan, mempunyai jadwal untuk memposting di Instagram. Di sini ada proses pembuatan ide kontennya. Di tanggal 11 November 2024 kita itu pembagian kelompok tugas besar. Di tanggal 16 November 2024 mengadakan pembahasan secara online mengenai produk yang akan dibuat. Di tanggal 17 November 2024 proses pembahasan dan pembuatan logo desain produk. Dan di tanggal 20 November 2024 proses pembahasan dan pembuatan poster. Dan yang terakhir ada di tanggal 14 Desember 2024 sampai 2 Januari 2025 memposting
teaser, poster, dan logo ke platform Instagram Raisi Bites. Dan selanjutnya ada analisa pengembangan konten. Yang pertama ada headline dan tagline. Headline-nya itu makan enak, harga hemat. Tagline-nya itu small bit bites big flavor. Yang kedua ada body copy and CTA-nya. Nikmati kelezatan praktis dengan nasi gigit 9 istimewa yang memadukan cita rasa lokal dalam setiap gigitan. Pilih favorit Anda dari varian menu yang menggugah selera. Pertama ada chicken teriyaki, sosis barbecue, ayam suwir rica-rica. Dan CTA-nya adalah pesan sekarang dan nikmati kelezatannya. Klik DM IG Raisi Bite untuk diorder. Oke, di sini yang ketiga elemen visual poster. Kenapa posternya itu warna biru? Supaya biru gelap yang memberikan kesan elegan dan menggunakan font Poppins warnanya putih itu agar lebih kontras kepada posternya aja sih. Untuk slogan ada slogan Small Bites Big Flavor. Memberikan informasi singkat tentang produk dan nilai tambah yang ditawarkan, yaitu cita rasa yang kuat dalam porsi kecil. Berikutnya yang keempat, integrasi storytelling. Di sebuah kota kecil yang penuh warna, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Sejak kecil, Arif selalu memiliki kecintaan yang mendalam terhadap makanan. Ia percaya bahwa makanan bukan hanya sekedar pengisi perut, tetapi juga bisa menjadi jembatan untuk menyatukan orang-orang yang menciptakan kenangan indah. Suatu hari, saat berlibur ke Jepang, Arif terpesona melihat onigiri nasi yang berbentuk segitiga, diisi dengan ikan salmon dan tuna. Ia melihat bagaimana makanan ini menjadi pilihan praktis bagi banyak orang, baik untuk sarapan, makan siang, maupun cemilan. Setelah kembali ke tanah air, Arif merasa terinspirasi untuk menciptakan sesuatu yang serupa, tetapi dengan sentuhan lokal. Ia ingin menghadirkan kelezatan nasi yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan anggaran. Dengan semangat yang membara, Arif mulai bereksperimen di dapurnya. Ia mencampurkan nasi pulen dengan bumbu-bumbu khas Indonesia dan menambahkan lauk seperti ayam suwir rica-rica, sosis barbecue, dan chicken teriyaki. Setelah beberapa kali percobaan, lahirlah nasi gigit, makanan yang menggabungkan cita rasa lokal dengan konsep praktis yang mudah dibawa. Berikutnya ada jadwal pelaksanaan kampanye digital marketing melalui Instagram, menggunakan media sosial untuk promosi dan pemasaran produk di IG, yaitu kalian bisa mengunjungi Raisi Bites. Pada 14 Desember 2024, peluncuran kampanye dengan teaser di Instagram. Pada tanggal 15 Desember, membuat desain untuk logo Raisi Bites. Untuk tanggal 15 Desember berikutnya, memulai posting konten visual, termasuk menu dari produk Raisi Bites. Tanggal 21 Desember, memposting poster dengan berbagai elemen yang sesuai. Pada tanggal 23 Desember, merancang ide membuat layanan pesan antar. Berikutnya tanggal 2 Januari 2025 memposting logo dan poster layanan pesan antar. Berikutnya ada analisis dan evaluasi. Matriks kinerja. Untuk mengevaluasi efektivitas kampanye Raisi Bites, berikut adalah metrik yang akan digunakan. Yang pertama itu jumlah pengikut baru. Mengukur pertumbuhan pengikut di akun Instagram selama kampanye. Tingkat keterlibatan, yaitu ada jumlah likes pada setiap postingan, comments, jumlah komentar yang diterima, serta analisa sentimen dari komentar tersebut. Share, jumlah postingan yang dibagikan oleh pengguna lain. Berikutnya ada laporan evaluasi. Setelah kampanye selesai dilakukan, laporan evaluasi akan mencakup yang pertama, jumlah pengikut baru. Selama kampanye terdapat 6 pengikut baru di Instagram kami. Yang kedua, tingkat keterlibatan. Yang pertama itu ada likes. Jumlah likes pada setiap postingan rata-rata 7-17 likes. Jumlah komentar yang diterima sesuai dengan apa yang diposting. Berdasarkan share, jumlah postingan yang dibagikan oleh pengguna lain sekitar 5 kali dalam seminggu.
Yang ketiga, analisis kerja. Konten yang paling berhasil adalah poster digital dan yang kurang berhasil adalah postingan layanan pesan antar. Yang keempat, rekomendasi untuk perbaikan. Yang pertama itu saran untuk konten yang lebih menarik berdasarkan analisis hasil. Strategi untuk meningkatkan keterlibatan di masa mendatang, seperti lebih banyak interaksi langsung dengan audiens. Yang terakhir itu rencana untuk kampanye berikutnya berdasarkan umpan balik yang diterima. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.